begitu sedang bekerja lalu berhenti. Fakal Muhammad takanya ngilai. Hai, saudara lu malaikat. Tengah gagat nak kerja kok kana pio. Benar ya Jibril. Si pemilik mahligai ini Buna kekirim bahan baku untuk lung kerja berupa zikir le kesemayang berzikir nyok kagak pio kagak mekar ke rog lung preh tengah kelai baru lung pegat rupanya uronyo denyo berzikir uronyo langsung online terus gede gebangun mahligai dalam sabah meriga syurga ruangan tamu mantang di mortokon perjalanan. Tak beda dari bintih ratimu, tak tuju bintih barat, limang rtopun berjalan. Tameh mehmuki alu dan bintih intan berlian. Yang saboh-saboh meligo dalam syur. Nahawa. Nagalak dalam syurga. Berehat sang lipi harapan dawi. Ulang. Nagalak dalam syurga. Ya baru hideo. Dikata baga dalam syurga apa ni je lembab. Nagala dalam syurga. Ya baru ni. Tiga nagala dalam neraka. So kenggala. Ha? Mudah kau mak. Dalam syurga nyanmu mudah. Tapi urang hanai permen. Yang tertipu. Jalan dalam neraka muhai. Payah dah bayu. Mesenose. Nyapakan. Ana salah lagi ke syair. Kalau mau melacur. Harus pakai uang. Kalau mau berjudi. Harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka peramah, teman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, jiwa akan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke syurga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Tuhan alai rumput. Lam. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke syurga, mungkin karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Nyan bandikan le Mai Raman. Kaum ayah yang bahagia, maka menyodrona yakin kepada syurga, pegat persia, neih malam, amanah Nabi ba Aisyah, beile dengan segolom tabaja Al-Quran le juz. Aisyah mau pikiran ya Rasulullah, menyolong pertama le juz pajanun ya Rasulullah, le juznya. Nabi tersenyum. Aisyah, tak baca mentang kulhu legedro sama lagi tamat tak baca Quran le juz. Nah dengar kau mak baca kulhu segalam dengut ban langsung tepit mata sunapa lanyan hame nyan kana bah wate baca kulhu geduk oh hanjin baca kulhu baca surat Al-Ikhlas hanjin baca kulhu baca surat kulhu je na surat Al-Ikhlas je na
Nyan berarti tip malam kita nyokat tamat Quran 20 juz. Orang yang melazimkan Al-Quran, orang yang melazimkan surat Al-Ikhlas, nyan ngepegah nak bangkit orang akhirat singa dengan jasad mulia hanane pubruk dalam kubur. Tapi katanya tak harap bubruk dalam kubur, tak harap keridaan Allah. Nah panjang surat Al-Ikhlas. Anak kan nyan mulai entik malam. Nah dengar. Hai mai do mana? Nah dengar. Nyan mulai entik malam. Baik ni bah wate yang kata han mampu ni untuk tarik kembali. Betul. Maka coklah kesempatan. Walaupun dalam kesempitan. Kaum ayah yang berbahagia, Allah Ta'ala menciptakan kegetanyonyo yang getanyo kata udip ada rung dunianya. Sebenarnya dunianya adalah tempat terima hukuman nenek getanyo, yaitu Nabi Adam. Bangat tadi dalam nanggra hukuman. Bangat. Pada dasarnya hana mangan, tapi karena kita golong tarasa alam nikmat lain kagak mangan. Menyebabkan maaf cakap beruh murah sampai terbaju mangan. Tapi ketika kadang beruh rabos baru tadi nyum upo tu hana mangan lagu beruh broken mangan hal beruhnya. Salah satu ulama sufi neih malam. Dalam suasana dengan nelumpa dengar su bidadari syurga. Cukup lembut, cukup indah, cukup lezat. Begitu jaga dengar su manusia alam dunia langsung muntah sampai habis rezeki. Tidak ulama nelumpa dengar su gemerincing suara un gaya syurga yang dihembus oleh angin. Cukup indah melebihi daripada musik. Manga tatat lezat tatat ketika jaga mendengar su alam semestanya sangat menakutkan sampai neplung sampai gada. Indah tatat syurga. Nabi Allah Ta'ala kekuatan urung syurga, kuat makan. Munyo di dunianya sabah kebunyan ukuran siribaya si tengah urung baju. Tetapi orang ahli syurga sabah hidangan yang ukuran sabah si kebe yang tidro ne baju. Nabi kuat makan. Olehnya Nabi lem kuat maaf cakap kuat berhubungan intim. Maaf cakap betrang dah pegah dengar lihat Nabi. Si gaga berhubungan intim dalam syurga namertoton. Idonyanya trep ada doa oleh pintu tadi. Nyandum idonyanya tempat kelemahan, tempat lemah, tempat hana berdah. Donyanya tempat susah. Ketika Allah menciptakan tubuh Nabiullah Adam dengan tanah, Allah nepu ujun ada tubuh Nabi Adam 60 ton. Pirang daripada ujunnya yang 60 ton digantung dengan ujun kesenangan selama situ. So ujun susah dengan ujun senang. Ujun Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya menciptakan manusia dalam keadaan gawat, dalam keadaan susah. Cina penyum. Sejak pun katanya kau paham, kau mengerti. Cina penyum dari mulai dana kau paham sampai eno harumu menurut penyum-penyum le senang pun le susah. Cina penyum. Le senang pun le susah. Betul? Le jika menan fitrah kehidupan Nabi Allah Ta'ala. Contoh, tanah pajah bu bermangan sabah diawali oleh padum-padum buah susah. Contoh, tanah pajah bu sabah. Pertama, tamu. Ya kan? Kedua, cacah, tapu masak. Kedua, mengulam degatuk untuk tatabu biji.
Keput boh baja. Kelimang semprot. Keenam peglih. Ketujuh lut. Kelapan mengulang tiga tu. Kesikurung pula. Kesipuluh boh baja. Kesiplah semprot. Kedua belah jaga tikuh, jaga hama. Keleh belah kau. Keput belah peglih. Kelimang belah wow. Keenam belah pasolan kupu. Ketujuh belah ade. Kelapan belah me bapa beri. Kesikurung belah wow rumah. Kedua puluh tagun. Kedua puluh sa baru bulan pingan. Untuk tanah pajuh semangat bu saboah 20 sa penderitaan harus terhadapi. Nya bekat. Nyan baru buto nanti bahaya laut. Yang medangkut. Makanya kaum mak kaum ayah bahagia, donyanya kan tempat senang, tapi tempat senang di nanggro syur. Nyan nanggro syurga, nanggro indatu katanya. Maka indatu katanya kirim kena donya hijrah, donya rantau, katanya donya rantau, nanggro asai syurga. Jadi kata rantau menyote mati sehingga artinya kata wa nanggro akhirat. Hana mentemeli dalam syurga berarti kamu hoja hana muhawo. Ya, betul. Sesat, sesat hana mahoja. Maki banci cara dengku amar ma'ruf nahi mungkar. Kibanci cara dengku belele baca selawat kepada asbab le tak baca selawat kepada Nabi rejang menumpuk dengan Nabi sehingga uro akhirat. Nah dengan kau mak. Bahkan be'an uro akhirat di dunia hanya mentang gelah daripada marah bahaya. Watai susah, watai megarat, hana mepat minta rezeki. Meselawut laju ligat kepada Muhammad pangkule Nabi. Hana satu hal yang tajuk rezeki han dapat minta. Pedih tatka. Selawut belele. Selawut. Belele baca selawut. InsyaAllah. Tuha pintu rasa. Sayang baca selawut si urasi malam 50 ke. Urinyan han fakir. Tapi berserius. Biar selawut laju. Pikiran jawab lain. Nyan hana serius tapi bersalawatlah berisitat oleh hati, berkusyuk, berkonsentrasi yang pas, konsentrasi batin bersempurna baik goyang. InsyaAllah akan selesai segala masalah. Kaum mak, kaum ayah asal syurga. Berlenu danyam. Nak cinta ke Nabi? Nak sayang ke Nabi? Betul. Maka malamnya netim hadiri. Niat dengar riwayat Nabi. Han bosan ne. Lalu begah mana? Hai dah dengar dakwah dengan Muzaffar. Kata sar begah. Hai Nabi cik Nabi sat. Buka. Malamnya pun memperingati Nabiullah Muhammad atau Nabiullah Adam. Nabi Muhammad betul. Umar bai atasat dan robah hanjut. Muhammad anak Abdullah dan anak Pendi kata Muhammad tetap anak Abdullah. Kaum ayah asal syurga. Kita saja padu malam yang kau ikut suasana ujian lebat anak indah. Betul. Nyo malamnya kan biru becu di Allah Taala sehingga malamnya kan dapat dan mensapat. Tapi malamnya ada je karena awal dah mulai baik dah petuk pok 12. Karena luntuan kurang sehat. Agi apa luntuan begah mana? Banding mepek motor dan berlaga kambing, releh pak ruya motor, luntuan di dalam, anak pakai sabuk pengaman karena tengok-tengok bersepat ruku, nyopi alhamdulillah mentang jid berhabah. Badan mentang sakit. Maka malamnya baik dapat pukul 12. Kajut. Dapat kurang poposa mentang. Jemanan. Jut. Puhan jut. Ha? Ada lidah lu dua nyobat. Kau ayah bahagia asal syurga. Yang payah nak ingat sabi-sabi. Yang payah renung sabi-sabi. Pertama lagi habalun tuan pegah meno. Baik gadah yang Allah jadi marah, yaitu gadah iman. Yang kedua payah nak ingat akidah bebetul bekang beteglong lagi ada pula.
yang ke akidah ahlu sunnah wal jamaah, ikut jejak ulama. Yang kalian ingat, baik tergoda dengan harta, karena harta akan katanya tinggalkan. Hubungan katanya dengan harta, lagi hubungan sidom dengan boh rambut, lam ujun, lam angin, lam merdu, lam gelantu kita jaga. Ketika katanya mati bandum sirna tinggal icok li ahli waris, sementara ahli waris haitim tanggung dicak katanya mau ubi doiba. Beramallah katanya bulala, karena pekan beta harap dikirim doa li anak. Dengkulung nana agam, kadang anaknya tinggal sibuk ngenang Bang, saja main malamnya. Hodaja malamnya nak acara pesta, dah duduk ini. Kah hana metemem doa kurinci. Nah saja. Jadi bro king usaha dah. Semayang sunat taubat. Si berangkat soyang semayang sunat taubat 2 rakaat antara maghrib dan isya. Nepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala. Dosa katanya ampun. Dosa urunci katanya ampun. Dosa urun kampung ampun. Bahkan dosa petloh boh rumah barat. Petloh boh rumah timur. Petloh boh rumah dunong. Petloh boh rumah baru. Nepa ampun oleh Allah Ta'ala. Asbab sidro nak urun pubut semayang sunat taubat. Semayanglah sunat birrul walidain, berbakti pada 2 ibu bapa. Si berangkat soyang dimen semayang sunat birrul walidain 2 rakaat. Le semayang maghrib, berarti nekene Nabi simanyan kasempurna berbakti kepada kedua orang tua. Eta bakti dengan kepada kedua urinci katanya kagak tinggu katanya padung ton. Drone natom pernah tinggu urinci. Hana urinci ke semana katanya mau tonton. Katanya hanteme semana urinci ke mana gerok. Bahkan ketika katanya obit Bandung mengutamakan ke anak. Ketika anak karaya anak hani utamakan kepada katanya urinci, tapi diutamakan ke anak droi. Nya. Betul. Katanya kana lambabah tasud anak haitim sun lambabah habi katanya. Gasih sayang urinci kana hana batas. Tetapi kasih sayang anak kepada urinci sangat terbatas. Nyan nepenyum gerau. Nepenyum gerau. Lagi sebuah kisah nyata. Sidra bapa yang sukses, yang kajut ke kepala bidang, karaya jabatan, udip dalam rumah yang mewah. Mak ke, urinci ke sidra tu tinggal, iaitu mak ke. Kaduha, pak ke peduk dalam jambu dilikut moh. Jadi bahasa bahura ketika bapaknya kedua di mall dengan ibu, begitu geden motor, cap gedegan remote, mengunci lah motor, gedegan remote dah abaharat, gedamang dalam, begitu tu rumah, gedegan dalam remote, tutup abaharat, begitu gedamang ruangan tamu, gepeten belanja, ban kekalan ruangan tamunya, karo kuah-kuah, kabehru bubu, ka titip-titip ada semen. Ini siapa? Mak yang katuha. Li bapaknya cukup bengeh ke ada mak tu. 3 gekun 5. Li bapaknya. Drone hai mak nak kalau begah bek ni duduk kena. Bek ni main kena. Uta rumahnya nak kalau lagi gudang rugo dah pegat. Epat tempat kalau begah likor ke pun injak kena. Han dengar dia pegang tapi. Bedah bermoh geget Pah, janganlah papa marahin mama. Apapun cerita, itu kan ibu papa. Jangan papa marahin mama. Bu, papa jengkel bu. Rumah ini kan rumah banyak tamu. Kepala-kepala dinas yang lain datang kemari. Setiap saat kita kan kedatangan tamu, Ma. Kedatangan tamu. Tapi ketika mereka datang rumah seperti ini, papa malu. Hai, Ma. Yang pada ulikur ke dia? Bek ni alap le ke dia? Mudu pihanan. Hai. Bek ni alap le ni wah ke dia? Mak mencoh-coh gejak ulikut. Imata meriprik.
tinggal li bapaknya berfikir nyosang hai li dah fikir yang nak le di cha de mentau han ta deut hai dah deut oh ta deut ma tu mungkin han ta deut batat nyomenan nah sampai hai tain tat ba peti jumpo gri ngeun ba bermo ma rasanya enggak ada solusi lain bagi papa. Maksud papa, ibu harus kita antarkan saja ke peti jumpo. Pak, jangan papa antarkan mama ke peti jumpo, Pak. Kita orang berada, apa kata orang nanti? Coba papa ingat, cuman mama seorang lagi orang tua papa. Kalau papa antarkan ke pantai jumpo, apa makna kekayaan yang udah papa miliki? Enggak, Bu. Tetap mama papa antarkan ke pantai jumpo. Papa selalu kecewa dengan tingkah laku mama. Sangat kecewa. Pak, ibu udah bilang, ma terserah papa lah. Papa tetap antarkan mama ke pantai jumpo. Bodoh singa, gejak baca bu mak, mak, so baca. Kau tajak ne? Tajak rumah sakit. Mana sakit pun? Mana sakit? Merah-merah terus sekut. Mana sakit? Nesok je baca lu mulai jauh kado. Bodoh mak sok baca. Dia gesok baca, gepi lah motor berangkat. Rupanya kan rumah sakit. Tetapi upante jumpo tempat orang duha. Ini nak pegang upante jumpo. Nah, belara gero nama ni. Bajan cik lo. Begitu tahu gede langsung disambut oleh petugas pertama dalam bukan mah tamang di dalam ngai periksa. Pada ibi kama tuan nawoli. Kemudian dia pak cok peng sut, peng bulun, peng tun, peng bangunan, peng segala peng teken dan sebagainya. Beda bapak ya bo. Lega di nyo baru aman domo. Anali urung pukuto mahan mereh tagonyo mereh tagoji. Tapi kita keuta deh. Kira-kira 3 minggu tempo. 3 minggu tempo. Jadi le bapak gaya lah tu jamboma yang kai likut, yang dilikut guna lah. Tujuan guna keluar rumah biau tu likut. Dah hana pantas tak kebah jambonya imempung diku. Ketemanglah bapak lam kamam ala rumah mak genyan, lam gubuk mak genyan, gelok belah kaso guna podepi ulua. Kaso pida podepi lagi katanya podepi urun takit pe amar apa namanya mamber tu. Rupanya ban gelap ka ban gegulung kaso meteme sabuh buku lipih jamun buku 12 on kertah jika mkununeng. Ban gecak redlah foto 2 on pra rupanya ban gegalan foto bapaknya jamun. Yang pertama foto mentang umur 6 bulan dengan kedingku 5 agamanan sabuh tu foto ketika kaglah 6 SD. Nge oma foto lo jamun ke bah 5 eno. Gelaplah lain. Kadang-kadang na lain. Ternyata watek gelap lembaran pertama de gegalan tulisan mak ge. Mak ge je temulih dan getok tanda tulisan mak ge. Puata tulis ba ulai buku putraku buah hatiku. Bah jantung bapak. Ban ge baca tulisan menyata pupung ngebasa katanya hai anak medua. Gata adalah tempayan udip mak. Mak dengan tat hai anak medua ketika gata kagak tinggal di abu ke. Gata medeng bayi. Bak sabahuro hai anak medua. Gata kurun sehat lalu mak me gata gede. Puskesmas dalam perjalanan lam redo. Gata dalam motor takli hai anak. Akhirnya mak bi susu. Ketika mak bi susu, mak tok rasa malai dengan orang lain. Walaupun di boh dada mak, hana mak peduli hai anak. Yang penting kata baik gerak. Lalu bawa dengan hai anak tua kata batuk-batuk kecil. Dalam keadaan batuknya ulah lah dan muntah lah kata. Basah bajai mak dengan muntah kata. Tapi mak tetap tabah. Mak tetap sayang kepada kata hai anak. Lalu dalam perjalanannya kata jatuh hai anak tua basah mandu badu murok mak.
Becong mak, tapi mak tetap bangga nam tuah mak petimbang gata. Lalu ketika gata karaya hai nam tuah gata mak jauh segula. Lalu mak purno gata dengan cara di rumah nam tuah tinggal gata dulu segula dengan gat sehingga gata kaji gurung raya mak bangga nak gata. Gata hana jantung hati mak. Gata hana permata dalam udin mak. Gata hana adalah kasih sayang mak. Beram ru'i mata bapaknya. Ru'i mata. Lalu melepok teduh ketingat. Ya Allah, kepukul intan mak ke debak pandai jumpa. Sementara mak cukup raya jasa ke kelon. Cukup berat sayang ke kelon. Lalu bertama geduk buat peratah dia tahu-tahu. Getanyang li berumah. Pa, kenapa pa? Papa termenung. Papa teringat mama. Teringat mama? Iya. Masak pak? Iya. Jadi bagaimana solusinya pak? Mama kita jemput pulang. Jemput pulang? Iya mak. Alhamdulillah kalau begitu. Kapan kita jemput pak? Besok jam-jam 5 setelah papa pulang dari kantor. Baik pak. Rupanya tinggal bengah. Li bapaknya dengar gesuk bajet, gena jauh kantuk. Tring tu telefon. Pak, ya. Ini dengan bapak? Iya betul. Tolong pak datang ke panti jumpo. Ibu bapak dalam keadaan sakit berat pak. Dan sekarang dia sedang berada di dalam ruangan ICU. Terkejut jantung bapaknya. Bu, mama sakit bu? Sakit pak? Iya. Sekarang kita berangkat ke sana. Baik-baik berangkat. Puplung motor. Jaklah upan tejung. Jumpo. Begitu Dok Gede tanya Pak ketua yayasannya. Pak, di mana ibu saya? Oh, silakan Pak. Lurus Pak. Di situ jumpa ruangan ICU. Begitu Dok Gede ban gekalan mak. Selang kalam hidung. Alat deteksi jantung Pak Indeng Gaki. Pandang komputer. Garap lempang gerakan ji. Dehlah jantung mak agak mulai lemah. Sehingga kebetul bapaknya. Mak nak buka mata mak long kata. Mak genyan gedengar sangsang jauh tak su. Karena tinggal nyan suana agam cukup berat bercinta, cukup berat bersayang. Berusaha untuk geblut pada cukup gehon mata geneblut. Mak long kata mak geblut. Ban geblut ban geana kata gewa laju anak geklik musuh-musuh. Pergemarin anak mertua. Mak cukup cinta ke gata anak. Mak cukup sayang ke gata anak mertua. Mak hanjin mak jauh ke gata anak. Bumak kalan titik urok. Menyemah nama kalan gata anak. Sansang mak sanggup mak putih anak mertua. Anak mertua mak cukup sayang. Gata bawah hati mak. Gata jantung hati lon. Lemah aja mak. Begitu lemah, meninggallah dunia. Bangga kalian mak dekat sengat. Gege komputer kapan yang lagi bener. Gege dokter. Tolong pak ibu saya. Ban gebedah dokter. Gecok alat periksa. Gepeduk bak dada. Hana 5 met. Gepeduk bak urat nadi. Gemat urat nadi. Hana 5 met. Pak. Sabar pak. Ibu telah tiada. Geklik bapaknya musuh-musuh. Gehoi mak. Mak gehanali mumet. Gerut oh dan gemarin aku anak durhaka. Aku anak durhaka. Anak yang tiada balas budi terhadap orang tua. Nasi sudah menjadi bubur. Nyan hai mak merdua. Nyan hai jumpa merdua. Nyan hai mai di mana? Mak ni yang mentang si urat tu nepetimbang beget karena nyan adalah anak kunci surga. Ai dah bila balah jasa mak. Oh nerenung natingat ketika katanya takli yo bayi. Takli gecok pisang lemak tengah-tengah malam. Gekre geculok lam bibi katanya. Geculok lam babah katanya. Katanya ada sakit mak nak kre pisang geculok.
Nah, hana maka hai mencerita bala jasama han sanggup. Maka si berang kaso yang itime semayang sunat biril waliden kepada kedua orang tuanya, berarti jika berbakti kepada orang tuanya dengan sempurna. Natom nebut. Nah, hai ingat tak kau? Natom. Nyankan pelajaran baru. Ada jamun. Ada aja. Cuman baru bah katanya kadang antum pernah tak kala, antum pernah tak dengar. Tapi yang tom naji. Nyan kenyan cara berbakti. Oh tak berbakti dengan cara tak peduk saja hana makna le. Nama nalo. Hana makanan mangan hanjit lagi baju higo ke hana le. Dan belo selop tinggi kemah hanjit kusuk le. Dan belo stoken hai ke tarik le, ke tarik hai ke tu. Dan belo bola goi bare mujungka kiu langat. Paling-paling balsam dengan mekung aso. Nyakan. Nyakan. Nyo kenyo yang payah tapi ki kau mak kau maya yang bahagia. Mentang na urunci diurat petimang beget. Hanale pagi ningku kirim sama dia setiap saat atau kirim pahala Fatihah titip di semayang untuk orang tua nyandro nekat tergolong sebagai anak yang saleh. Nyan Nabi tersenyum nekalan rawan. Nabi cukup bahagia nekalan rawan karena nedepuli Nabi bawa drone sebagai umatnya yang berbakti kepada orang tua. Ini ingat ada begahnya mutua. Nah perle tanah tepuli kitanya bahwa Allah Ta'ala rida ataupun bengeh. Ketika katanya berbakti kepada kedua orang tua, nyan bawa berarti Allah sedang sayang, sedang rida kepada kita. Dan apabila katanya menyakiti hati orang tua, berarti uronyan Allah sedang bengeh ke kita. Tengah bengeh ke kitanya. Yang kenyang tak Quran. Man arda walidayhi. Seberangkaso yang rida kedua orang tuanya. Fakat arda khaliqahu. Maka sungguh ridalah Tuhan kepadanya. Wa man abghadha walidayhi. Dan seberangkaso yang marah kedua orang tuanya. Fakat abghadha khaliqahu. Maka sungguh marahlah Allah kepadanya. So yang dengan tingkah laku urunci rida, Allah rida. Berarti Allah dengan rida. So yang dengan tingkah laku mengakibatkan orang tua marah, Allah juga marah. Yang kena Quran. Uwais Al-Qarni sebagai wali Allah. Wata kelebihan bubut hanya berbakti kepada orang tuanya. Hanya nyan. Tetapi dipilih oleh Allah sebagai wali Allah. Itulah dia Uwais Al-Qarni. Kau mak kau ayah bahagia mengingat bahwa katanya dunia akan tertinggalkan. Maka belele tak pegak persiapan untuk menghadapi kematian. Baik telah jino mentang napat perbaiki, tetapi telah singgah baule titi hanali mahogi sa fastabikul khairat, berlomba-lombalah gedanya tak puput kebaik, cinta kepada Nabi lagi malamnya, tak pegapkan duri kepada Nabi ideh nekalan, Nabi ini depu. Kemudian tarenung sejarah riwayat sejarah lahir Nabi nemarit so yang tim kalan lun olu hanalilun faka'anna mara'ani, maka seolah-olah lagi eka di kalan lun kalan yang senang hati di gelun nepaharim tubuh oleh Allah Ta'ala jasad siman-simanyan terhadap apu inuraka. Rupanya dengan sebab senang hati galak tidak dengar riwayat Nabi nepaharim tubuh
terhadap apui nura. Maka malamnya tuan tanya, ini dengar sejarah Nabi Muhammad. Betul. Kak, Nabi lagi habarun tuan pegah, Nabi paling berakhlak dan Nabi paling harmonis dalam rumah tangga, sangat harmonis. Nabi biasa lalemong rumah ni. Itanya kan ban kaduha kaih sama tahu, nya kan. Ban kaduha kada bingkeng-bingkeng. Ban kaduha kada demenak ban dua belah pihak. Kenal yang kejadian. Maya ngabuci lagi ngamining anak cocok ni. Mendawa dari padahal makin tuha tak sadari makin sangat membutuhkan. Bahlah metamah indah dua ting rap-rap tamati sebab bahlah dua dengan berdemai menduka-duka buh balsam. Nya bagal. Menduka-duka sulung menduduk mekem-kem. Ingat nostalgia masa lalu jino anak karaya cucu karaya. Ciptakan suasana supaya indah selalu dalam rumah tangga. Nyan yang perle taput ketika kita katuha tadu sabuh meja tajib tanging cuco indah kadang nek hai le getugu lia buci indah pan abuci kadang kam gep jaro kadang penyakit hanjin le gejebi karo bedah nek sulung tiat indah kata tetapi tak ada ban katuha saboh kama saboh nak indah loh anak indah kan anak indah maka ciptakan suasana seperti itu kibancara dalam rumah tangga beraman bertentram lahir dan batin. Kaum ayah yang bahagia. Mungkin sama-sama kata sepuluh kita nyo pakiban riwayat pertemuan Nabi dengan pertemuan Abdullah dengan Aminah. Yang kali ini dengar jamu tuan pegah. Nya bagan. Baik li datang babnya, pakat bosan kadang tu pada dengar. Bagilah tetap menmenteng what fenomena terjadi ketika Aminah hamil dari mulai bulan pertama. Pada bulan pertama bulan pertama Aminah hamil yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan pertama Aminah hamil, Aminah nemelumpau. Sang truk sidro urang agam, gagah, tampan, kekar, raya panjang, bersih, harum semerbak. Aminah tercengang dipandang, siapakah gerangan orang itu? Lalu urunyan mendekat dan berkata, marhaban bika ya Muhammad. Selamat datang untukmu wahai Muhammad. Aminah tercengang, seraya berkata, siapakah Tuan? Aku Adam, hai cucuku. Adam? Iya. Apa tujuan Tuan datang kemari? Aku datang untuk membawa kabar gembira untukmu. Kabar gembira? Iya. Kabar apakah Tuan? Aminah, berbahagialah bahwa engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, penghulu manusia. Berdebar jantung Aminah, bergetar seluruh tubuhnya, apalagi ketika mendengar berita bahwa dia sedang mengandung Sayyidil Bashar, panggule Nabi. Lalu bulan yang kedua,
Aminah nemulumpalam teka seorang yang gagah tampan, wajahnya berseri, harum semerbak, serta berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa tuan? Aku Nabiullah Syis. Nabiullah Syis? Iya. Apa tujuan tuan datang kemari? Aku hendak membawa bingkisan kabar gembira untukmu, wahai yang mulia. Apa maksudmu? Aminah, percayalah, percayalah bahwa engkau sedang mengandung sahibut ta'wil wal hadis, pemilik ta'wil dan hadis. Berdebar jantung Aminah. Ya Allah, alangkah bahagia ya Allah. Dan pada bulan kedua, yaitu bulan wafatnya, yaitu Abdullah ayah Nabi. Sebab 2 bulan Aminah hamil, Abdullah meninggal dunia di Madinah wate ame barang. Beli dadabang babnya karena kali ini dengar jamun. Dan pada malam pada bulan yang ketiga, di kalam Nabi yang lain, yaitu Nabiullah Idris, seraya berkata, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga sejahtera atasmu, wahai Nabi Allah. Aminah berdebar. Dia bertanya, Tuan, siapakah Tuan? Aku Nabiullah Idris. Nabiullah Idris? Iya. Apa tujuan Tuan datang kemari, wahai yang mulia? Aku datang untuk membawa kabar gembira untukmu, wahai ibu yang mulia. Engkau sedang mengandung Nabi Rais, penghulu segala nabi-nabi. Berdebar lom jantung Aminah. Ya Allah, cukup indah rahsia ya Allah. Nyan bulan yang kepada Adam, Syis, Idris. Malah bulan yang keput, bulan Nabiullah Nuh. Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga sejahtera atasmu, wahai kekasih Allah. Siapa Tuan? Aku Nuh. Apa tujuan Tuan datang kemari? Aku datang untuk membawa kabar gembira bahwa engkau, hai Aminah, sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan. Pada bulan yang kelima, Aminah nemulumpo Nabiullah Hud. Assalamualaikum ya safwatallah. Semoga sejahtera atasmu, wahai sahabat Allah. Siapa engkau? Aku Nabiullah Hud, sayang. Nabiullah Hud, ya. Apa tujuan Tuan datang kemari? Aku membawa kabar gembira karena perintah Allah. Percayalah, wahai Aminah, bahwa engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fi yaumil masyhud, pemilik pertolongan, pemilik syafaat pada hari persaksian, pada hari kiamat. Berdebar dalam jantung Aminah. Ya Allah, ya Allah, cukup indah yang lulumpo ya Allah, cukup bahagia dunia Allah. Lalu pada bulan yang ke-6, Aminah melumpo Nabiullah Ibrahim, seraya berkata, Assalamualaikum ya rahmatallah. Semoga sejahtera atasmu, wahai kasih sayang Allah. Siapa Tuan? Aku adalah Ibrahim, wahai Aminah. Aku datang perintah Allah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa engkau sedang mengandung Nabiyil Jalil, Nabi yang elok. Senang hati Aminah keliwayang. Pada pada bulan yang ke-7, Aminah menempuh Nabiullah Ismail
Assalamu alayka ya man ikhtarahullah. Semoga sejahtera atasmu, wahai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Aminah tetap bertanya, siapa Tuhan? Aku Ismail sayang. Ismail? Iya. Nenekmu. Apa tujuan Tuhan datang kemari? Aku ingin menyampaikan kabar gembira kepadamu. Kabar gembira? Iya. Bahwa engkau sedang mengandung Nabiil Malih, Nabi yang cantik jelita. Pada malam yang ke, pada bulan yang ke, pada enggak? Hah? 6 7 lah. Pada bulan ke-8 Tok Nabi Isa, Nabi Musa. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya man ikhtarahullah. Moga assalamu alayka ya khiratallah. Semoga sejahtera atasmu wahai pilihan Allah. Siapa Tuhan? Aku Musa. Musa? Iya. Aku datang kepadamu wahai Aminah untuk menyampaikan berita gembira bahwa engkau sedang mengandung mayunzalu fihil Quran, orang-orang yang diturunkan padanya Al-Quran. Gembira Aminah kerliwayang pada malam kesikure, pada bulan kesikure Truk Nabi Isa. Assalamu alayka ya Rasulullah. Siapa Tuhan? Aku Isa bin Maryam. Apa tujuan Tuhan datang kemari? Aku ingin menyampaikan berita kepadamu. Wahai kekasih Allah, wahai ibu kekasih Allah, aku datang kepadamu untuk menyampaikan berita bahwa engkau sedang mengandung Rasulil Mukarram wa Nabiyil Mu'azzam, Rasul yang dimuliakan dan Nabi yang dibesarkan. Bahagia Aminah kerliwayang. Dari bulan pertama, kedua, kelima, enam, tujuh sampai sikureng, hebat-hebat lagak-lagak tak nemulumpo itanyo pamulumpo hai butunya ilong nemulumpo urung pungo buklan. Hah? Urung pungo. Lihat katanya. Oh nyan berarti 87. Katinga ke buntut. Tinggal ke belah bunt, tinggal ke belah buntut. Indah-indah tak nemulumpo Aminah. Lalu ketika bulan kesikureng, apa yang terjadi? Dari malam pertama sampai malam 12 Rabiul Awal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengirimkan fenomena yang luar biasa sehingga Aminah deg-degalan berbagai macam. Malam pertama Rabiul Awal, ketika Aminah akan melahirkan, apa terjadi? Pada malamnya Aminah merasakan sangat bahagia, tentram, senang, bahagia. Hantom pernah merasa sumudepna yang cukup nyaman lagi malamnya, yaitu malam pertama Rabiul Awal. Menyukata pegah malam pertama berarti sebelah malam tu Nabi akan nyepulahi ada hurung dunia. Pada malam kedua apa yang terjadi? Malam kedua Aminah terdengar suara yang sangat terang dan jelas dan berkata, Aminah, berbahagialah engkau. Sebentar lagi engkau akan mendapat karunia yang sangat besar dari Allah. Aminah bertanya-tanya dalam hati kecilnya, buatkah karunia cukup raya yang akan memilih Allah Ta'ala kelon? Ya Allah, apakah yang akan terjadi ya Allah?
Lalu pada malam kedua, malam kelih, Aminah terdengar lom suara, Aminah, sesungguhnya sudah dekat saatnya bagi engkau untuk melahirkan seorang nabi yang penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, dia adalah seorang nabi yang selalu sujud, yang selalu syukur kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, alangkah berbahagia lumpulun, ya Allah. Alangkah berbahagia, ya Allah. Pada malam keput Rabiul Awal, Aminah dengar suara tasbih malaikat tembus sepoblah di langit 7 lapis. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dengar jelas suara para malaikat membaca tasbih. Cukup hebat peristiwa yang terjadi. Dan pada malam yang kelima, Aminah namulumpo Nabiullah Ibrahim lah. Seraya berkata, nya, cucu, nya menyalahi cucu luntu, baik tabuhnan belain, tabuhnan ligata Muhammad. Nyan malam yang kelima hamil. Malam kelima Rabiul Awal tapi. Pada malam yang keenam, Aminah dihnekalan bayi ini tembus pandang. Dihnekalan bayi ini dalam rahim, terpancar cahaya gemilang menjeralah pengeh seluruh alam semesta. Pada malam ketujuh, Aminah dihnekalan para malaikat neutron dari langit, berduyun-duyun silih berganti memenuhi ruangan Aminah. Mereka membaca tasbih dengan lauhat yang berbeda-beda. Malam yang ke-8, Aminah dengar suara yang menggema, berbahagialah, berbahagialah wahai penduduk alam semesta, karena sebentar lagi junjungan alam akan dilahirkan oleh ibunya.